Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana min nikmatin ba minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil wa alim bin nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrari bidril aqal. Allahumma sakil lana kutubakullaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukm awal. Nah, kita akan masih membahas tentang salam ya. Masih tentang bab salam. Nah, sekarang hal assalam qoblal isti'dan am ba'dahu. Nah, sekarang mengucapkan salam. Salam itu sebelum minta izin atau setelah minta izin? Pertanyaannya, salam itu sebelum minta izin atau setelah minta izin? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan yadullu ala taqdimil isti'dan ala salam. Ya, mendahulukan minta izin daripada salam. Ya. Jadi pertanyaannya tulis, apakah salam itu diucapkan sebelum meminta izin atau setelahnya? Apakah salam itu diucapkan sebelum meminta izin atau setelahnya? Ya, ini hukum mengucapkan salam sebelum meminta izin. Salam dulu apa minta izin dulu gitu, ya. Salam dulu apa minta izin dulu? Jawabannya adalah Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa meminta izin dulu baru mengucapkan salam. Al-Quran menunjukkan meminta izin dulu, kemudian mengucapkan salam. Ini kalau kita melihat kepada dohir ayat. Dohir ayatnya apa Pak Ustadz? Kemarin sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah kalian sehingga kalian meminta izin terlebih dahulu. Waktu salimu baru ngucapin salam. Ya, jadi pendapat yang pertama, ngucapin izin dulu, ketuk dulu, tok tok tok, minta izin masuk, baru ucapkan salam. Ini sesuai ayat Al-Quran.
Ya. Tadi di Al-Qur'an telah dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian masuk ke rumah kalian, maka meminta izin dulu. Tok tok tok. Baru setelah minta izin baru ucapkan salam. Tok tok tok, misal. Bolehkan saya masuk gitu ya. Silahkan, baru assalamualaikum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini berbeda nih ya, yang kedua. Yang kedua dalilnya adalah mendahulukan salam kemudian meminta izin. Yang kedua, mendahulukan salam kemudian meminta izin. Mendahulukan salam kemudian meminta izin. Kalau yang pertama tadi minta izin dulu baru salam, ketok, tok, tok, tok. Boleh saya masuk? Boleh. Baru assalamualaikum. Kalau yang kedua, ya, mendahulukan dulu salam baru minta izin. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Jadi salam dulu. Ini pendapat yang kedua. Hatta qala An-Nawawi As-Shahih Al-Mukhtar, sehingga telah berkata Imam Nawawi, yang dipilih pendapat yang sahih adalah wa taqdimut taslim ala isti'dan. Jadi mendahulukan salam dulu baru minta izin. Ini menurut siapa? Menurut Imam Nawawi. Ya. Oke, tulis. Dari pendapat yang kedua, yang dipilih dari pendapat yang sahih itu yang benar ya, yang lebih sahih ya, yang lebih benar ya, dan yang dipilih dari dua pendapat tadi ya, yang lebih sahih, yang lebih benar adalah pendapat yang kedua, yaitu mendahulukan salam kemudian meminta izin. Yaitu mendahulukan salam kemudian meminta izin. Mendahulukan salam kemudian meminta izin. Ya. Salam dulu kemudian meminta izin. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, tulis, sebagaimana dalam hadis Nabi, assalam qoblal kalam. Sebagaimana dalam hadis Nabi, assalam qoblal kalam. Kalau untuk anak baru, kalau bahasa Arabnya belum bisa nulis, pakai Latin. Assalam qoblal kalam. Kalau belum bisa nulis Arab, pakai Latin boleh buat anak baru. Assalam qoblal kalam. Ucapkanlah salam, mengucapkan salam sebelum berbicara. Mengucapkan salam sebelum berbicara. Atau ucapkanlah salam sebelum berbicara. Assalam qoblal kalam, mengucapkan salam sebelum berbicara. Sudah? Apa dalilnya tadi? Assalam qoblal kalam. Sekali lagi, assalam qoblal kalam. Mengucapkan salam sebelum berbicara. Oke, kita akan bahas. Jadi dari pendapat di sini, yang pertama minta izin dulu apa salam dulu? Kalau yang pertama minta izin dulu baru salam. Sesuai ayat Al-Quran. Pak Ustadz salah dia yang enggak, ada dalilnya ya. Dalilnya tadi sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Sebetulnya yang disebut Al-Mukhtar As-Shahih ini bukan berarti ini yang dalil dari Al-Quran ini tidak benar, bukan. Dua-duanya sama. Cuman ada yang lebih afdol adalah ucapkan
dulu salam baru minta izin. Adik-adik salam dulu apa bismillah dulu? Salam dulu apa bismillah dulu? Salam dulu apa bismillah dulu? Ada yang bismillah dulu baru salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada dalilnya. Ada yang salam dulu baru bismillah. Dua-duanya benar, ya. Cuman yang lebih unggul tadi salam dulu. Kalau ngomong salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mau menyampaikan. Biar ucapin salam dulu. Paham ya? Kalau dalam, tapi dua-duanya benar, ya. Jadi kalau ada misal ada orang yang tadi bismillah dulu baru salam, benar. Yang salam dulu bismillah juga benar. Dua-duanya dalilnya benar, ya. Tapi sekarang yang lebih kuat yang mana? Lebih bagus, lebih afdol salam dulu baru ngomong. Karena tadi ada hadis assalam qoblal kalam. Paham ya? Cuman kalau adik-adik ini nulis SMS. Nah, kalau nulis bukan salam dulu, tapi apa? Bismillah dulu. Adik-adik nulis surat ke rumah. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Karena apa? Mengikuti Al-Quran. Di Al-Quran tulisan yang pertama kali ditulis adalah bismillah. Ngikutin Al-Quran biar berkah. Ya. Jadi tadi al-iktida bil kita al-iktida bil kitabil aziz. Mengikuti Al-Quran yang mulia. Karena di Al-Quran bismillah dulu ditulis. Maka kita pertama kali nulis bismillah. Jadi adik-adik kalau mau nulis bismillah dulu. Baru sholawat. Baru tadi kalau mau di surat pakai assalamualaikum. Kalau tulisan biasa bismillah. SMS nih bismillah dulu. Maka kadang-kadang ada orang SMS bismillahirrahmanirrahim. Gak baca assalamualaikum. Gak apa-apa. Karena apa? Karena kalau bismillah dulu memang harus begitu. Kalau tulisan bismillah dulu baru assalamualaikum. Walaupun gak assalamualaikum gak jadi masalah. Cuman lebih abdolnya pakai assalamualaikum. Kan mau ngomong sama orang gitu ya. Cuman kalau adik-adik nulis bismillah terus assalamualaikum, maka assalamualaikum harus dijawab. Waalaikumsalam dalam hati nih. Atau pakai SMS lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah pas. Udah sah. Udah tertunaikan haknya. Kalau gak dijawab dosa. Ya, misal di grup nih, sering kita punya grup WA. Ada yang assalamualaikum, minimal ada orang walaupun gak ditulis waalaikumsalam, orang udah jawab, buka waalaikumsalam. Ada yang jawab. Kalau gak ada yang jawab satu grup itu, maka dosa. Paham ya? Pak Ustadz ngucapin salam, assalamualaikum, gak dijawab, ya. Tadi maka berdosa. Bahkan ada yang sendiri ya berdosa gitu ya. Minimalnya ada satu orang. Paham ya? Jadi assalamualaikum baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau untuk berbicara apa dulu katanya tadi? Assalam qoblal kalam, ya. Jadi salam dulu baru ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu, baru ngomong. Salam dulu, ya. Kalau nulis bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru assalamualaikum. Paham ya? Nah, sekarang Pak Ustadz yang lebih kuat kembali lagi ke pembahasan yang tadi mana? Yaitu tadi ucapkan salam dulu. Baru minta izin. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Pak Ustadz boleh masuk, baru assalamualaikum. Jadi sebelum diizinkan jangan dulu masuk. Paham ya? Misal ini instruksi gitu dulu, ya. Jadi jangan begitu, ya. Atau kan ke orang lain juga sama. Ada yang lagi rapat di desa di mana ya, di sekolah. Itu
Lagi rapat juga sama ya. Cukup diangkat tangan segini ya. Cukup di sini. Gitu. Misal begini. Baru silakan instruksi Pak. Ya. Instruksi itu minta izin ya. Atau kan kalau di SD kita gini ya. Nah, kalau yang lebih sopan begini ya. Gini dulu baru instruksi Pak, atau mohon izin ada yang disampaikan begitu ya. Jadi kalau ngomongnya begitu, Pak mau nanya jangan begitu. Mohon izin ada yang mau ditanyakan. Mohon izin mau ada yang disampaikan. Ya ke Pak Kiai. Ada orang, Dek sampaikan ya ke Pak Kiai atau ke Pak Ustadz. Ngomongnya begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin menyampaikan ada tamu begini-begini begitu. Ya, itu sebuah adab. Jadi bahasanya tadi meminta izin. Mohon izin menyampaikan. Dan angkatnya juga jangan naik-naik ke sini aja. Cukup di sini ya. Jadi jangan begitu. Instruksi Pak, instruksi. Nah, enggak begitu ya. Jadi izinnya seperti ini ya. Itu sudah cukup ya. Ataupun kita bisa kemana, ke restoran juga sama. Walaupun dia pelayan itu menunjukkan dia kan pelayan. Tapi enggak seperti itu. Kita harus punya adab. Apalagi orang Islam. Betul tidak? Ya. Yang Islam cukup seperti ini. Atau begitu dia sudah ngerti, dia datang. Ya, ada pelayan gitu. Kalau masih nggak ngerti, angkat tangan. Gini. Ya. Misal masih itu sambil itu, Mbak. Nah, gitu ya. Pak, gitu. Sambil pelan-pelan. Itu menunjukkan adab. Bahasa kitanya apa? Attitude. Attitude apa? Etika, ya. Etika yang baik, ya. Itu semakin orang punya adab, semakin orang senang, ya. Jadi ketika itu tuh angkat tangan, ya. Itu orang sudah ini. Kalau misal dia nggak kedengaran, Pak, gitu kan. Agak kencang misal agak jauh. Pak, nah agak naik sedikit boleh. Jangan sampai meninggal begini. Itu ada adabnya ternyata. Cara makan itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan cara kita beretika. Salah satunya tadi kita orang Islam sangat mengajarkan adab-adab tata cara Islam. Paham tuh adik-adik? Ya. Jadi sekali lagi kalau mau masuk ke manapun minta izin. Kayak tadi bagus ya, ada itu minta izin ya. Pak Ustadz mau ngambil itu harus begitu. Pak Ustadz mau ngambil jadi jangan nyelonong ya. Apa dari luar. Ustadz mau itu kunci. Biasanya suka gitu. Minta kunci jangan. Kalau ada Pak Ustadz nyamperin dulu. Assalamualaikum. Diizinkan masuk. Belum diizinkan jangan masuk. Izin baru masuk ya. Habis itu baru ngomong ke Pak Ustadznya. Pak Ustadz mau perlu ke Ahmad misal ya. Bareng ke Ahmad nanti. Nanti Pak Ustadznya bilang. Paham ya? Nah itu untuk mengajarkan cara kita beradab. Sama masuk ke ruangan Ustadz juga gitu ya. Ketuk 1 kali minta izin ya. Minta izin dulu. Setiap mau masuk mau kemanapun kita jangan lupa untuk minta izin. Lagi ngobrol juga sama. Mohon maaf Ustadz nggak lama saya ada disuruh. Begitu minta izin dulu. Paham ya? Orang enak. Karena apa? Tadi dilaksanakan dengan penuh adab. Nanti ke rumah orang tua kok beda sekali ya perlakuannya. Karena tadi diajarkan adab. Seperti adik-adik ya. Tadi ada orang. Tadi diajarkan untuk tadi merengkuh ya. Kemudian ada orang juga permisi. Itu orang lihat tuh santri mana ini. Ya kan. Beresin. Itu sendal diberesin gitu ya. Sekarang orang-orang sedikit-sedikit kalau adab dipirakan. Kalau kita nggak minta dipirakan. Tapi minta apa? Minta untuk dijadikan kebiasaan diri kita. Paham ya? Ada sendal. Siapapun gak usah disuruh ustadz beresin. Ada sampah ambilin ya. Di sana tuh banyak sampah. Ambilin ya. Tempat wudhu jangan nunggu. Itu menunjukkan kepribadian kita. Pak Ustadz nih makan permen. Makan permen. Cuman sedikit. Bungkus permennya kecil. Mau dikeluarkan mikir. Cangkang permen ini kalau dibuang menunjukkan kepribadian saya. Kepribadian saya kalau saya ngebuang berarti saya pribadi yang jelek.
yang tidak punya disiplin dan dan orang yang menjaga kebersihan. Disakuin, akuin. Itu menunjukkan kan namanya juga sampah sedikit berpengaruh gak? Enggak kan? Tapi kan kalau sedikit-sedikit dikumpulin jadi apa? Bisa jadi segudang, ya. Bisa jadi penyebab banjir. Coba kalau ada begitu, ini menunjukkan kepada masukin, ya. Kalau begitu saya suka ngajarin buang ke tong sampah, buang. Ya, di rumah juga begitu. Emang Pak Ustadz suka bersih-bersih? Suka, tanyain ke istri. Saya hari-hari bersih-bersih, bangun tidur, nyuci kadang sendiri. Udah punya istri juga, nyuci sendiri. Bantu istri minimal pakaian saya. Ya. Sampah juga sama, lihat sampah tuh, lihat gak rapi, beres-beres. Nah, adik-adik juga sama. Belajar untuk menjadikan kita orang disiplin. Karena adik-adik ini calon pemimpin. Betul tidak? Kedepannya akan jadi orang-orang hebat. Akan jadi pemimpin. Makanya pemimpin harus didikan pemimpin. Orang bersih, suka ini. Kamu nyuruhnya bersih-bersih tapi gak bersih. Nah, jangan begitu. Ya, harus bersih. Saya nyuruh bersih, nyuruh anak ini. Tapi saya juga tukang bersih-bersih. Ya, nyuruh masak itu saya juga tukang masak. Ya, saya bisa masak. Ya, masak ini bisa. Karena saya tukang masak. Nyuruh bersih ini karena saya tukang bersih. Dulu saya sebelum jadi amir pondok, ya. Dulu jadi apa dulu? Jadi tukang kebersihan. Ngambilin sampah. Target saya adalah bagian kebersihan jangan ada sampah satu lembar pun. Dulu begitu. Akhirnya naik terus dipercaya. Jadi jadi amir pondok, ya. Wakil pondok dulu, jadi wakil santri, ya. Wakil amir pondok, baru jadi amir pondok, amir OPPM. Di sini amir sama, dulu OPPM, di sini sama, ya. Dulu di sana OPPM, kalau di sini sama, ya. Jadi ketua, kalau di pesantren Salafiyah itu lurah santri, ya. Jadi itunya terus ke sana lagi. Seperti itu. Adik-adik juga sama. Dimulai dari yang terkecil. Justru ada yang menjadi seorang pemimpin harus tadi dimulai dari hal yang terkecil. Siap insya Allah? Ya. Sekali lagi tadi ucapkan salam. Kemudian minta izin. Assalamualaikum. Baru setelah itu baru meminta izin. Mohon izin gitu ya. Tadi dengan adab sopan santun, bisa pakai tangan kanan atau bisa begini juga boleh, minta izin, ya. Minta izin atau minta izin banyak, ya. Asalkan tadi dengan penuh adab. Cara berjalan jangan sampai dilihat tuh Pak Ustadz kakak kelasnya, jangan dilihat. Harus mengikuti yang baik. Kalau Pak Ustadz suka ngeliatin nih orang dewasa tuh gimana kalau ngomong, orang dewasa begini, ini begini, diliatin. Dilihat yang baik-baiknya. Contoh, Pak Ustadz punya anak sekolah SD, ya. Nggak tahu tuh orang pendidikan bagaimana cara minta izin. Assalamualaikum Ibu Guru, mohon izin saya minta izin anak saya nggak masuk kelas. Gitu aja taunya. Udah selesai, itu juga udah sopan. Cuman ternyata ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Guru yang terhormat. Ternyata orang pendidikan. Akhirnya saya nurutin. Kayak gitu, tek. Nah, harus begitu, ya. Jadi melihat orang terus orang yang berpendidikan. Lihat kebaikan harus diambil dari manapun. Tapi keburukan walaupun dari kakak kelas, walaupun dari orang yang sudah tua, keburukan jangan diikuti. Paham itu insya Allah, ya. Dibiasakan adek ucapkan salam. Kalau masuk gak salam balik lagi. Paham ya? Karena kalau kita masuk ke rumah kita, ke kamar kita gak baca salam, berarti kita udah bawa setan satu orang, ya. Setan ngikutin kita. Nyedain buat duduk. Kalau makan gak bismillah, buat makannya dikasih. Pakai pakaiannya gak bismillah, pakai pakaian. Sama dengan ngasih rumah buat setan. Maka harus setiap masuk rumah ucapkan salam. Kalau buru-buru keluar lagi. Assalamualaikum gitu. Kalau gak ada orang, kemarin apa? Ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina
wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu ya adik-adik, setiap nanti kalau misal tidak ada orang, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Demikian tadi pembahasan tentang apakah mengucapkan salam dulu atau meminta izin dulu. Tadi ada beberapa pendapat, dan tadi yang lebih utama ucapkan salam dulu baru meminta izin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita tadi hidayah untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah kita tadi dengarkan. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.